bersukacita di dalam Tuhan karena kita diberikan kesehatan dan keberkahan. Dan juga kita tahu bahwa 2 hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Banyak orang mengatakan 76 datang, corona pulang. Jadi nanti kita yakini, kita percaya corona di tahun peringatan 76 tahun ini segera hilang corona dari muka bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kemerdekaan yang sejati. Ya, tentang kemerdekaan yang sejati. Jadi dua hari lagi kita akan selalu mendengar tentang merdeka. Oleh karena itu sebelum 2 hari kita akan menyatakan kemerdekaan, ya, 3 kali. Merdeka! 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 Ya, inilah sebabnya. Jadi kalau kemerdekaan kita merdeka dengan sejati, maka kita tidak dibelenggu dengan situasi kondisi apapun. Walaupun corona melanda, tapi kita tetap bersukacita. Amin. Nah, itulah sebabnya dikatakan pada kita bahwa kemerdekaan yang sejati di sini dikatakan bahwa merupakan suatu kebebasan bebas, ya, yaitu menentukan nasib bangsanya sendiri. 76 tahun yang lalu bangsa kita telah dimerdekakan. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat menggembirakan di dalam hidup kita. Tentunya nasib bangsa ini bisa mengatur keadaannya sendiri di situ, dan juga pihak orang lain tidak akan menjajah kita. Tetapi yang perlu kita perhatikan, yang pertama kita harus melakukan ucapan syukur pada Tuhan, karena kita tahu bahwa tanpa pertolongan Tuhan dan juga tanpa campur tangan Tuhan, mustahil negara kita ini berdiri. Oleh karena itu kita tetap terus harus bersyukur pada Allah, karena Allah yang telah memberikan kemerdekaan di bangsa ini, dan Tuhan untuk campur tangan di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kemerdekaan adalah batas suatu kebebasan, yang bebas, tidak ada terikat, lepas dari tuntutan. Kemerdekaan adalah suatu yang sangat-sangat membahagiakan, dan banyak orang yang rela mati demi kemerdekaan bangsanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai 36, di sini kita tahu bahwa Yesus rela mati untuk orang-orang berdosa, supaya orang berdosa itu, ya, mendapatkan suatu kebebasan, mendapatkan suatu kemerdekaan yang sejati, supaya umat yang berdosa itu dibenarkan, mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi, kalau kita membaca secara fokus di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36, saya akan bacakan. Ini merupakan suatu hal yang harus kita renungkan di dalam hidup kita saat ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36 mengatakan demikian. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi, kebanyakan orang pada umumnya, ya, tidak lagi terancam dari belenggu fisik ini, ya. Kalau dimerdekakan di situ, tetapi belum mengalami kebebasan sejati, yaitu belenggu dari dosa. Ya. Masih banyak orang telah masih dibelenggu dengan dosa itu. Mereka masih menuruti keinginan-keinginannya sendiri.
Bahkan di situ dikatakan bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Itulah yang membelenggu kehidupan mereka. Jadi perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36 ini mewartakan, ya, dan juga menawarkan, ya, menawarkan di situ dikatakan bahwa menawarkan jalan keluar yang indah supaya mereka tidak terbelenggu dari dosa. Yesus menawarkan yang indah. Oleh karena itu dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, ya, kamu pun benar-benar merdeka. Dan ini suatu penawaran dari Yesus untuk semua orang yang masih terbelenggu di dalam dosa. Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai sumber kebebasan. Sumber kebebasan yang sesungguhnya karena Dia yang menawarkan pengampunan kepada siapapun saja yang percaya kepadanya akan dibebaskan, akan dimerdekakan. Ya, walaupun kita tahu bahwa beberapa orang yang ada sekitar Yesus saat itu, ya, mengaku sebagai orang yang merdeka. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-33 di sini dikatakan, tetapi perkataan, sikap, dan perilaku mereka tetap terhadap Yesus masih menyatakan hal yang sebaliknya. Artinya bertentangan dengan firman Tuhan. Yang walaupun mereka mengatakan aku sudah merdeka, tapi perbuatan mereka, tingkah laku mereka, perkataan mereka tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dia telah merdeka, telah bebas. Itu yang dilakukan oleh bangsa pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus rindu untuk mendengar kata merdeka. Atau juga dikatakan di situ, ya, Yesus rindu, ya, mendengar kita semuanya mengatakan permohonan supaya dalam kata bebas. Aku telah bebas, dibebaskan, ya, dengan penuh kasih dan menantikan semua orang-orang yang masih terbelenggu itu oleh ketidakpercayaan, kekuatan, dan kegagalan. Artinya di situ dikatakan Tuhan Yesus masih menunggu kepada orang-orang yang masih terbelenggu dari dosa itu, dari pikirannya yang kotor, dari tindak tanduknya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, supaya datang kepada Tuhan dan Tuhan akan membebaskannya. Itu kerinduan Tuhan, itu kerinduan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya semua orang mengalami kemerdekaan yang sejati, supaya setiap mereka merasakan kebebasan yang benar-benar tidak dibelenggu oleh dosa, tapi mereka tetap merasakan kasih Tuhan, merasakan kekuatan daripada Tuhan untuk menyingkirkan belenggu pikiran jahat, belenggu perkataan-perkataan kotor, belenggu tindak tanduk yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu. Bapak Ibu yang di Tuhan, sesungguhnya hati kita butuh kemerdekaan sejati. Kemerdekaan tersebut tersedia bagi kita semuanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang pernah datang ke dunia ini untuk menghancurkan kekuatan dosa. Dia mati dan bangkit atas kemenangannya. Dosa tidak dapat untuk membunuhnya. Ini sebabnya dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasanya mengalahkan maut. Oleh karena itu supaya setiap orang percaya kita merasakan kemerdekaan yang sejati, oleh karena Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita memampukan menyingkirkan daripada pikiran jahat, memampukan dengan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan,
Saya selalu senang, cucu saya selalu mengatakan, pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Dan selanjutnya saya nggak ngerti lagi. Jadi supaya kita ini mengoreksi pikiran kita, perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita, supaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dinamakan kemerdekaan sejati. Jangan sampai ada orang percaya yang mengatakan, aku sudah percaya pada Tuhan, aku sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dan saya yakin ya, nanti kalau saya mati masuk ke surga menikmati kemuliaan bersama dengannya. Tetapi perbuatannya masih sesuai dengan perbuatan dunia, perkataannya masih seperti perkataan dunia, pikirannya masih pikiran dunia. Nah, ini sebabnya dikatakan pada kita supaya kita selalu datang kepada Tuhan dan supaya kita ini tetap dimerdekakan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi, jadi sebagai orang yang percaya kita patut bersyukur. Ya. Kita patut bersyukur atas pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita boleh mendapatkan suatu pengampunan. Kita boleh mendapatkan suatu pengampunan. Dan juga kita telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 18 dikatakan kita sudah bebas dari belenggu dosa. Ya, dari belenggu dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 5 ayat 1 mengatakan pada kita, Kristus telah memerdekakan kita. Ya. Kita harus tetap memperjuangkan. Sebagaimana seringkali kita memuji Tuhan dengan pujian, setelah dimerdekakan dari belenggu dosa. Ya. Jadi setelah kita dimerdekakan dari belenggu dosa, kita harus menjadi hamba kebenaran, menjadi hidup yang benar, menjadi hidup yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita harus sama. Ya. Jadi jangan sampai katakan, aku telah menjadi orang Kristen, tapi pikirannya masih dunia. Aku menjadi orang Kristen yang setia, perkataannya masih perkataan dunia. Aku menjadi orang Kristen yang militan, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lainnya sebabnya masih banyak orang Kristen, masih banyak yang mengatakan aku percaya pada Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berarti masih dibelenggu oleh dosa. Maka firman Tuhan mengatakan pada kita, setelah dimerdekakan, aku harus menjadi hamba kebenaran, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh membangun hidup kita, yang boleh mendewasakan iman percaya kita pada Tuhan, dan kita akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kemuliaan. Apa itu yang dikasih Tuhan? Jadi kita harus memiliki hidup berkemenangan di dalam semua aspek kehidupan kita. Kita harus menang dari belenggu dosa. Sayangnya masih banyak orang Kristen terbelenggu dan diperbudak oleh kuasa-kuasa lain. Masih berada di bawah tipu daya iblis, masih melakukan ritual-ritual dunia yang dilakukan. Ini disayangkan orang Kristen yang telah mengatakan aku sudah dimerdekakan, dikuasai oleh roh pendendam, roh sakit hati, kebencian, tamak akan Tuhan, dan sebagainya. Ini sebabnya dikatakan masih dikuasai hal semacam. Kita telah
dimerdekakan dari Kristus oleh kuasa dosa. Ya, yang dimaksudkan agar mengasihi kemerdekaan itu dengan kehidupan yang benar, melakukan sebagaimana Allah inginkan dalam hidup kita. Ini yang harus kita lakukan di dalam hidup. Ya. Kemerdekaan itu harus kita perjuangkan, harus kita lakukan. Bukan hanya mengatakan aku sudah dimerdekakan, aku sudah bebas dari dosa. Aku kenyataan dalam kehidupan setiap hari masih melakukan. Bapak Ibu yang disukai, jadi yang perlu kita ingat hari ini, kemerdekaan dari Kristus bukan sekedar melepaskan dari dosa. Jadi bukan sekedar kita lepas dari dosa, tetapi untuk memulihkan tujuan semua yang Allah inginkan dalam hidup kita, yaitu menciptakan kita supaya kita ini hidup di dalam kebenaran, sehingga menjadi serupa dengan gambar Allah. Ini ciptaan Tuhan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan, dan Allah mempunyai maksud menciptakan kita supaya segambar ini, sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Dan tentunya karakter kita juga akan menjadi karakter Allah dalam hidup. Perbuatan-perbuatan kita ini juga harus melakukan perbuatan yang baik pada Allah, karena kita tahu bahwa Allah menciptakan semuanya dengan baik. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, pada waktu penciptaan Tuhan mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Dan sampai pada ciptaan yang keenam, karena ketujuh yang istirahat, semua katakan semuanya adalah baik. Jadi Allah ingin supaya perbuatan-perbuatan kita ini juga menjadi perbuatan yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan ada lagi orang-orang Kristen yang mengatakan aku sudah merdeka, tetapi masih dibelenggu dengan sakit hati, masih dibelenggu dengan kebencian, masih dibelenggu dengan perasaan-perasaan yang menyakitkan. Dan itu sebabnya kita harus benar-benar merasakan kemerdekaan dan kemerdekaan. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan, tinggal di dalam kebenaran Tuhan, itulah yang memerdekakan kita dari segala dosa. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan, yang pertama kita bersyukur karena Tuhan telah memerdekakan kita dari dosa yang seharusnya kita yang mendapatkan hukuman maut masuk dalam neraka. Tapi oleh karena kematian Tuhan yang telah memperjuangkan kemerdekaan supaya kita tidak jatuh di dalam kehidupan yang mau di situ, hanya oleh karena percaya pada Tuhan kita dibebaskan. Kita telah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup supaya kita mendapatkan hidup. Itulah sebabnya mari kita syukuri atas perjuangan Tuhan untuk memerdekakan kita. Yang kedua, bukan hanya sekedar kita ini bersyukur pada Tuhan, tapi mari kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah yang sesuai dengan karakter Tuhan. Yang dulunya kita masih ada sakit hati, yang dulunya masih ada kebencian, yang dulunya masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, semuanya harus kita hancurkan dan kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hidup. Kita harus memiliki kasih, kita juga harus memiliki sukacita, damai sejahtera, sebagaimana buah roh. Dari 9 itu, 3 hubungan kita dengan Tuhan, 3 hubungan kita dengan sesama, 3 hubungan kita dengan diri kita sendiri. Coba nanti di rumah kita bisa evaluasi. Lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23.
hal 1 sampai 3 hubungan kita dengan Tuhan. Kasih sukacita damai sejahtera, hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga itu yang berikutnya ya, hubungan dengan sesama kita. Apa di situ? 3. Setelah 1 adalah hubungan kita dengan Tuhan, kasih sukacita damai sejahtera, hubungan kita dengan Tuhan supaya kita tetap ada di situ. Ya. 3 yang kedua, hubungan kita dengan sesama. Ya. Ke yang keras, kesadaran, kemurahan, kebaikan, hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, hubungan kita dengan diri kita sendiri, yaitu kesabaran. Kita sabar enggak? Kemurahan, kita mempunyai hati yang murah enggak? Ya, terakhir ini penguasa diri. Jadi mari 9 itu dibagi. 3 hubungan kita dengan Tuhan, 3 hubungan kita dengan sesama, 3 hubungan kita dengan diri kita sendiri. Itu yang harus kita kerjakan. Kalau kita benar-benar dimerdekakan dari Tuhan, kita akan memiliki karakter buah roh di situ. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana, hubungan kita sesama bagaimana, hubungan dengan diri kita sendiri bagaimana. Jadi yang pertama kita bersyukur pada Allah atas kita telah dimerdekakan, dibebaskan dari dosa, dan kita yakin sudah memiliki kerajaan surga, kekekalan sudah ada dalam hidup kita. Yang kedua, selama kita masih ada di dunia ini, kita harus memiliki buah roh. Itu yang harus kita upayakan, itu yang harus kita kerjakan. Itu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, buah yang 1 sampai yang ketiga, buah yang keempat sampai yang ke berapa? 4, 5, 6. Hubungan kita dengan sesama kita. Ya. Dari 7, 8, 9 hubungan kita dengan sesama kita. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita benar-benar berpindah di dalam Tuhan, sehingga dunia akan kita kalahkan, dunia kita hancurkan, sehingga kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, terus diberkati Tuhan di dalam hidup kita. Firman ini menjadi firman Tuhan, ini menjadi pegangan hidup kita. Firman Tuhan ini menjadi landasan hidup kita, supaya kita benar-benar menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Tidak dibelenggu dengan pikiran-pikiran yang jahat, tidak dibelenggu dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan, tidak dibelenggu dengan tindakan-tindakan yang sungguh menjadikan batu sandungan dalam hidup. Ya sebabnya, mari kita lakukan ini. Baik Bapak Ibu yang disukai, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Dan saat ini kita akan lanjutkan untuk menyerang